Dulu ada satu nama yang menguasai dunia handphone, bukan Apple, bukan Samsung, bukan Xiaomi, tapi Nokia. Dari ruang kelas hingga ruang rapat, dari pasar tradisional hingga gedung pencakar langit, dari tukang ojek sampai para pejabat, semua pakai Nokia. Ia bukan sekedar merek, ia adalah simbol kehandalan, status, dan masa depan. Tapi hari ini nama itu nyaris nggak terdengar. Ini bukan sekedar cerita kelas balik, ini adalah kisah tentang kesuksesan, kesombongan, dan kejatuhan. Yuk kita mulai putar balik episode Nokia. Nokia lahir jauh sebelum kita mengenalnya sebagai raja handphone. Tahun 1865, seorang insinyur asal Finlandia bernama Nat Fredrik Idestam mendirikan pabrik pulp kayu di kota Tampere, tepatnya di tepi sungai Nokian Virta di Finlandia. Nama yang kelak menjadi sebuah nama perusahaan handphone terbesar di dunia. Bersama rekannya bernama Leo Michelin, mereka mulai mengekspor kertas ke Eropa dan memperluas bisnis ke sektor energi dan industri. Selama dekade berikutnya, dua perusahaan besar lainnya tumbuh di Finlandia. Ada Finnish Rubber Works, didirikan tahun 1898 yang dipimpin oleh sejumlah industrialis lokal dan dikenal sebagai produsen ban dan alas kaki karet. Ada juga Finnish Cable Works, didirikan tahun 1912 yang menjadi pionir dalam produksi kabel listrik dan telekomunikasi, yang dipimpin oleh insinyur dan teknokrat Finlandia yang fokus pada infrastruktur nasional. Nah, ketika perusahaan ini beroperasi secara independen selama puluhan tahun, hingga akhirnya pada tahun 1967 mereka bergabung membentuk Nokia Corporation. Meski tak ada satu tokoh tunggal yang memimpin merger itu, penggabungan ini didorong oleh kebutuhan nasional Finlandia untuk menasionalisasikan industri dasar dan memperkuat daya saing global. Nokia Corporation lahir sebagai konglomerat dengan 5 divisi: karet, kayu, kabel, elektronik, dan pembangkit listrik. Dan dari sinilah arah bisnis mereka mulai berubah. Lompatan besar terjadi di tahun 1982 saat Nokia merilis Mobira Senator, ponsel mobile pertama yang mereka ciptakan. Lalu tahun 1992 lahirlah Nokia 1011, ponsel GSM pertama di dunia, dan sejak saat itu dunia mulai berubah. Nokia menanamkan satu filosofi, connecting people, yang mungkin untuk sebagian orang sangat tertanam di kepalanya. Dan dari saat itu mereka benar-benar menghubungkan dunia. Tahun 2000-an Nokia merajai pasar. Nokia 3310, Nokia 1100 sampai N-Gage semua jadi ikon. Mereka bukan sekedar menjual ponsel, mereka menjual kepercayaan. Nokia adalah simbol masa depan, dan di tangan mereka komunikasi menjadi lebih dekat, lebih personal, dan lebih global. Namun di balik kejayaan itu ada satu keputusan yang mengubah segalanya. Tahun 2007 Google memperkenalkan Android kepada dunia. Tak lama setelahnya Andrew Rubin, arsitek utama Android, menghubungi Nokia. Ia menawarkan kesempatan emas. Nokia bisa menjadi mitra utama Android, bahkan menjadi wajah pertama dari sistem operasi yang kelak mengubah dunia. Tapi Nokia menolak. Mereka percaya pada Symbian, sistem operasi buatan sendiri yang telah menemani mereka selama bertahun-tahun. Symbian memang canggih, tapi rumit, sulit dikembangkan. Sementara Android datang dengan janji open source-nya yang fleksibel dan cepat. Apple juga muncul dengan iPhone, bukan sekedar ponsel, tapi komputer mini di dalam genggaman. Dunia kembali berubah, tapi Nokia tetap idealis. Mereka percaya mereka tahu yang terbaik. Mereka percaya pasar akan mengikuti mereka, tapi pasar tidak menunggu. Pasar memilih yang adaptif. Keputusan untuk menolak Android bukan hanya soal idealisme. Itu adalah awal dari kerugian besar. Nokia akhirnya kehilangan momentum inovasi. Symbian yang dulu jadi andalan kini malah jadi beban. Developer mulai meninggalkan platform mereka. Pengguna mulai beralih ke Android dan iOS. Dan pangsa pasar Nokia yang pernah mencapai 40% di seluruh dunia mulai runtuh.
Tahun 2010, Nokia menunjuk Stephen Elop sebagai CEO. Ia adalah mantan eksekutif Microsoft dan keputusannya semakin memperkeruh keadaan. Alih-alih membuka diri terhadap Android, Elop memilih Windows Phone, sistem operasi yang belum matang saat itu dan minim dukungan developer. Saat mengumumkan akuisisi Nokia oleh Microsoft pada 2013, Elop berkata, "Kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi entah mengapa kami kalah." Kalimat itu menjadi simbol pahit dari kejatuhan Nokia. Banyak yang setuju, bahkan banyak yang menyalahkan. Bahkan buku Operation Elop menyebutnya sebagai salah satu CEO terburuk dalam sejarah teknologi. Kerugian Nokia bukan hanya sekedar pangsa pasar. Nilai saham mereka anjlok drastis. Pada puncaknya di tahun 2007, saham Nokia diperdagangkan di kisaran 28 euro per lembar. Namun setelah serangkaian keputusan strategis yang keliru, nilai saham itu jatuh kembali hingga hanya sekitar $2 pada tahun 2012. Penurunan lebih dari 90% dari nilai asal. Kerugian finansialnya pun mencengangkan. Antara tahun 2011 hingga 2013, Nokia kehilangan lebih dari 4 miliar euro dalam divisi perangkat mobile-nya. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, pabrik-pabrik pun ditutup, kepercayaan publik pun runtuh, dan yang paling menyakitkan, mereka kehilangan kendali atas warisan yang mereka bangun sendiri selama bertahun-tahun. Microsoft mencoba menghidupkan kembali nama Nokia, tapi gagal. Windows Phone tak mampu bersaing, dan Nokia sang raja resmi turun tahta. Di sisi lain, sebuah studi dari Universitas Aalto dan INSEAD mengungkap bahwa di dalam perusahaan Nokia, para manajer kelas menengah hidup dalam ketakutan. Mereka takut melaporkan data penjualan yang buruk, takut mengkritisi sistem operasi Symbian yang mulai usang, takut kehilangan pekerjaan jika bicara jujur, yang mengakibatkan informasi yang sampai ke jajaran eksekutif selalu penuh dengan manipulasi dan optimisme palsu. Para eksekutif pun hidup dalam ilusi. Mereka percaya Symbian masih kompetitif, padahal Symbian sudah hidup dalam kondisi yang kritis. Tapi itu baru permukaan. Kesalahan Nokia lainnya yang jarang diekspos dan diungkap adalah struktur organisasi yang terlalu kompleks dan lamban. Divisi-divisi internal saling bersaing bukan berkolaborasi. Tim hardware dan software sering tidak sejalan. Inovasi pun terhambat karena birokrasi internal yang membunuh kecepatan. Lalu ada kesalahan dalam membaca tren desain. Saat dunia mulai beralih ke layar sentuh penuh, Nokia masih percaya bahwa pengguna lebih menyukai tombol fisik dan keyboard QWERTY. Mereka meremehkan evolusi desain yang dibawa iPhone dan Android. Dan ketika akhirnya mencoba ikut tren, mereka terlambat dan terlalu kaku. Kesalahan lain yang jarang dibahas adalah kegagalan Nokia dalam membangun ekosistem digital. Mereka terlalu fokus pada perangkat keras dan mengabaikan pentingnya aplikasi layanan cloud dan integrasi software. Symbian tidak punya toko aplikasi yang menarik. Windows Phone pun gagal membangun komunitas developer, sementara Apple dan Google membangun dunia digital yang membuat pengguna betah dan loyal. Tahun 2016, HMD Global membeli hak atas merek Nokia. Nokia kembali, tapi bukan sebagai raja, hanya sebagai bayangan. HMD mencoba membangkitkan nostalgia. Nokia 3310 versi baru dirilis. Desain retro baterai tahan lama kembali dimunculkan. Tapi ingat, dunia sudah berubah. Nostalgia tak cukup untuk bertahan. Android sudah dikuasai oleh Samsung, Xiaomi, dan Oppo. Nokia tak punya ekosistem, tak punya daya saing, dan tak punya inovasi yang bisa diterima oleh publik. Tahun 2025, HMD akhirnya berhenti memproduksi smartphone bermerek Nokia. Nama Nokia kini tinggal kenangan, sebuah legenda yang tak mampu beradaptasi. Nokia bukan gagal karena bodoh, mereka gagal karena terlalu yakin mereka benar. Mereka lupa bahwa dunia telah berubah dan perubahan tak menunggu siapapun. Kerugian mereka bukan hanya soal uang, mereka kehilangan kepercayaan publik, mereka kehilangan identitas, dan yang paling menyakitkan adalah mereka kehilangan relevansi. Dari keruntuhan Nokia kita belajar sesuatu yang jauh lebih penting, bahwa teknologi bukan hanya soal inovasi, tapi soal keberanian untuk berubah. Bahwa kesuksesan bukan jaminan kekebalan dari kesalahan, bahwa idealisme tanpa fleksibilitas bisa menjadi racun.
bahwa birokrasi yang membungkam suara bawahan bisa membunuh masa depan, dan bahwa hanya dengan membangun produk hebat itu tidak cukup. Kita juga harus membangun ekosistem, komunitas, dan pengalaman pengguna. Dan yang paling penting, jangan pernah percaya bahwa posisi puncak itu abadi. Karena dalam dunia ini, dunia terus bergerak. Yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Jangan jadi Nokia, jadilah versi terbaik dari kamu yang terus belajar, yang terus mendengar dan berubah. Karena sejarah nggak hanya untuk dikenang, tapi untuk dijadikan peringatan. Sekian, gue Yusril, putar balik episode 4. Sampai jumpa.